Terima kasih masih di Kompas Siang. Saudara, Dewan Pengawas KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron telah melakukan pelanggaran etik karena mengintervensi proses mutasi seorang aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertanian. Dewas KPK mengatakan hal yang memberatkan Nurul Gufron adalah tidak mendukung upaya pemerintah dalam menghilangkan praktik-praktik nepotisme dengan menggunakan pengaruh, tidak menjaga marwah KPK sebagai lembaga anti korupsi, serta membuat citra KPK di masyarakat buruk. Dewas KPK memberikan sanksi sedang kepada Gufron berupa teguran tertulis dan pemotongan penghasilan sebesar 20% selama 6 bulan. Menyatakan Nurul Gufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK. 2. Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya, dan pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan di KPK sebesar 20% selama 6 bulan. Menanggapi sanksi etik yang dijatuhkan dalam sidang etik Dewas KPK pada dirinya, Nurul Gufron mengatakan menghormati keputusan Dewas. Namun ia menyatakan tidak meminta bantuan mantan Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono untuk memutasi salah satu pegawai ASN Kementerian Pertanian berinisial ADM. Saat itu ia menyebut hanya menyampaikan keluhan dan apabila hal itu ditafsirkan sebagai permintaan mutasi, maka penafsiran tersebut di luar wewenangnya. Saya menghormati pertimbangan atas pembelaan saya yang ditolak tersebut, dan saya tidak bisa ngapa-ngapain. Artinya prosesnya sudah sesuai dengan prosedur. Saya juga telah memberikan pertimbangan bahwa saya menganggap perkaranya secara substansial, bahwa saya tidak pernah minta bantuan, cuma itu ditafsiri oleh saudara Kasdi sendiri. Saya menyampaikan keluhan. Kemudian oleh majelis tadi disampaikan sebagai bagian bentuk dari permintaan bantuan, itu tafsir dari majelis, dan saya sekali lagi saya terima itu saja. Saudara, kita akan bergabung dengan Dipo Nurbahagia, jurnalis Kompas TV di gedung KPK. Selamat siang Dipo, ini sudah jelas Gufron menggunakan posisinya sebagai wakil ketua KPK untuk proses mutasi begitu di Kementerian Pertanian. Namun apa alasan Dewas tidak menjatuhkan sanksi etik yang lebih berat kepada Gufron? Ya, selamat siang, Vidi. Kalau kita cermati atas putusan Dewas KPK terkait dengan kasus tersebut, sebenarnya Dewas menitik beratkan pada dampaknya. Artinya Dewas melihat bahwa dampak yang dilahirkan ataupun yang ditimbulkan dari pelanggaran etik yang kemudian dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron ini nampaknya belum terlalu besar ataupun meluas. Karena Dewas KPK menilai bahwa dampak yang lahir akibat pelanggaran etik Nurul Gufron hanya tersebar ataupun hanya berdampak pada internal KPK. Alasan lain, Dewas KPK melihat bahwa meskipun ada penyalahgunaan wewenang yang kemudian dilakukan oleh Nurul Gufron, tetapi tidak ada keuntungan dalam tanda kutip material maupun non-material yang kemudian didapatkan oleh Nurul Gufron. Itu setidaknya dua hal yang kemudian menjadi alasan mengapa Dewas KPK tidak memberikan sanksi berat kepada pelanggaran etik yang kemudian dilakukan oleh Nurul Gufron. Tentu ini menuai beragam tanggapan, karena banyak juga elemen masyarakat yang melihat bahwa keputusan ataupun hasil yang kemudian diumumkan oleh Dewas KPK ini terkait dengan pelanggaran etik Nurul Gufron ini terlalu ringan. Ada sejumlah pihak yang kemudian melihat hal tersebut, salah satunya ataupun beberapa di antaranya adalah mantan penyidik KPK Yudi Purnomo yang menyebut sebenarnya Nurul Gufron ini sangat potensial untuk kemudian diberikan sanksi berat, bahkan diberhentikan dari jabatannya. Tentu alasannya karena Nurul Gufron ini adalah
pimpinan KPK, wakil ketua KPK yang seharusnya menjadi contoh untuk seluruh insan KPK terkait dengan integritas yang dipegang teguh oleh pimpinan KPK. Tidak hanya Yudi Purnomo, tetapi juga kita tahu koordinator MAKI, Boyamin Saiman juga menyuarakan hal serupa. Bahkan cukup spesifik apa yang kemudian disampaikan oleh Boyamin. Boyamin menilai bahwa sanksi berat ini tentu mungkin ataupun memungkinkan untuk diberikan kepada Nurul Gufron, seperti misalnya adalah pemotongan penghasilan sebesar 50%, dan bahkan Boyamin menilai bahwa seharusnya Dewas KPK ini memberikan catatan khusus kepada teguran tertulis Nurul Gufron, yakni bahwa Nurul ini tidak boleh ataupun tidak layak untuk kemudian mengikuti proses seleksi pimpinan KPK periode selanjutnya yang saat ini sedang dilakukan oleh Pansel KPK periode 2024-2029. Itu adalah sejumlah suara yang kemudian lahir atas putusan yang kemudian dikeluarkan oleh Dewas KPK pada hari kemarin. Nah, bagaimana kemudian tanggapan dari Nurul Gufron? Cukup santai memang kalau kita melihat tanggapan yang kemudian disampaikan oleh wakil ketua KPK tersebut, bahkan terkait dengan proses seleksi yang saat ini sedang dijalani oleh dirinya untuk kemudian dilihat dan juga ditimbang apakah nantinya dia akan berhasil menjadi pimpinan KPK di periode selanjutnya. Ia menyerahkan seluruh proses kepada Pansel KPK yang saat ini tentu tengah berproses. Seperti yang kita tahu bahwa sudah masuk Nurul Gufron namanya di daftar 40 besar orang-orang yang kemudian masuk dalam seleksi pimpinan KPK, dan seperti yang tadi kami sebutkan, Nurul Gufron meminta ataupun berharap bahwa meskipun ada pelanggaran etik yang kemudian dilakukan oleh dirinya, ia berharap bahwa Pansel KPK dapat bekerja secara independen. Nah, berbicara terkait dengan pelanggaran etik ini cukup menarik karena untuk pimpinan KPK periode 2019-2023 sedikitnya sudah ada 3 pimpinan KPK yang kemudian melakukan pelanggaran etik. Kita tahu pertama tadi yang sudah kita bahas juga, Nurul Gufron, wakil ketua KPK melakukan pelanggaran etik terkait dengan penyalahgunaan wewenang untuk proses mutasi di tubuh Kementerian Pertanian. Bahkan kalau kita ingat, mantan ketua KPK Firly Bahuri ini juga sempat tersandung sejumlah ataupun cukup banyak kasus pelanggaran etik. Beberapa di antaranya adalah Firly pernah diberikan sanksi ringan terkait dengan pola hidupnya yang menunjukkan gaya hidup mewah dengan menggunakan helikopter milik perusahaan swasta dalam perjalanan pribadi dari Palembang menuju Batu Raja. Firly juga tidak melaporkan harta kekayaan dan aset ke dalam LHKPN, dan tentu yang masih kita ingat bersama adalah pada Desember tahun lalu Firly bahkan diberikan sanksi berat karena secara diam-diam melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang saat itu juga tengah berperkara di KPK tanpa sepengetahuan dari pimpinan KPK. Tentu hal-hal ini melahirkan konflik kepentingan, berpotensi sekali melahirkan konflik kepentingan sampai akhirnya Dewas KPK memberikan sanksi berat, dan kita tahu akhirnya Firly juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua KPK dan atas persetujuan dari Presiden Joko Widodo yang saat itu mengeluarkan keputusan Presiden. Tidak hanya berhenti di 2 tokoh itu, tetapi juga ada nama Lili Pintauli Siregar yang kita tahu juga pernah diberikan sanksi berat berupa pemotongan penghasilan pokok sebesar 40% selama 1 tahun pada 30 Agustus 2020 karena Lili terbukti berkomunikasi dengan mantan wali kota Tanjung Balai M. Syahrial yang juga saat itu tengah diselidiki oleh KPK terkait dugaan kasus suap lelang jabatan. Artinya kalau kita melihat dari 3 kasus pelanggaran etik yang kemudian ataupun 3 tokoh pimpinan KPK yang terjerat pelanggaran etik, nampaknya posisi pimpinan KPK ini sangat potensial untuk kemudian melakukan pelanggaran dalam tanda kutip penyalahgunaan wewenang. Tentu ini menjadi warning ataupun pengingat juga bagi Pansel KPK di periode 2024-2029 untuk betul-betul menjadikan pelajaran yang terjadi sejak tahun 2019 hingga 2023 untuk betul-betul melahirkan pimpinan KPK yang berintegritas. Jangan sampai hal-hal seperti ini terulang. Dan tentu yang harus digarisbawahi juga keresahan sejumlah elemen masyarakat terhadap keputusan Dewas KPK yang dinilai terlalu ringan, ini juga sedikit banyak akan berdampak kepada integritas ataupun kinerja KPK yang kita tahu dalam beberapa waktu terakhir bahkan dalam tanda kutip begitu ya, ditekan untuk kemudian mengungkap ataupun mengklarifikasi sejumlah pihak yang diduga
melakukan gaya hidup mewah dan diduga bahkan ada gratifikasi. Kita tahu ada sejumlah nama seperti Kaisang dan juga Bobi Nasution. Kita berharap bahwa kinerja KPK ini dapat semakin baik begitu ya. Tentu kita juga berharap bahwa pansel KPK yang baru dapat melahirkan pimpinan-pimpinan KPK dan juga dewas KPK yang berkualitas, Vidi. Nurul Gufron jadi pimpinan KPK ketiga yang diduga atau yang terbukti melanggar etika dan sanksinya sedang karena pengaruhnya tidak luas begitu ya, Dipo Nurbahagia. Terima kasih untuk laporan Anda, Saudara.